Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randira Najwa Zahwa dengan NIM 2100870 dari Universitas Pendidikan Indonesia semester 2. Yang pertama, menurut bahasa, kata mukjizat berasal dari kata ijaz yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Menurut istilah, mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seseorang yang mengaku menjadi nabi sebagai bukti dari kenabiannya tersebut. Maksud mukjizat Al-Quran bukan semata-mata untuk melemahkan manusia atau menyadarkan mereka atas kelemahannya, tetapi semisalnya dalam Al-Quran untuk menjelaskan kebenaran dari Al-Quran tersebut dan Rasul yang membawanya, dan sekaligus menetapkan bahwa sesuatu yang dibawa oleh mereka hanya sekedar menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, mengabarkan dan menyerukan. Lalu, segi-segi kemukjizatan. Yang pertama itu disting bahasa Al-Quran. Secara penyusunan bahasanya tampak baik, tertib, dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua itu gramatika bahasa Arab. Keindahan bahasa dan uslub Al-Quran, segi bahasa dan usulnya sangat indah dan amat menarik. Yang ketiga itu undang-undang ilahi yang sempurna, yang membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat yang menjadi kitab suci memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang keempat, selaras dengan pengetahuan-pengetahuan umum yang telah dipastikan kebenarannya, sejalan dengan ilmu pengetahuan yang telah modern atau berkala secara bertahap. Yang kelima, memenuhi segala kebutuhan manusia. Aspek ini sangat jelas petunjuk-petunjuk yang sangat sempurna, fleksibel, dan luas, serta memenuhi segala kebutuhan manusia. Yang keenam itu anti kontradiksi, terhindar dari kontradiksi. Berbeda dengan kata-kata manusia seperti firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 82. Yang ketujuh, indikasi sosiologis. Kemujizatan Al-Quran menempuh cara yang sangat bijaksana. Yang kedelapan, ayat teguran. Di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat teguran yang menegur atas keliruan dari pendapat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, muhkam berasal dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan, kesempurnaan, kesaksamaan, dan pencegahan. Dapat disimpulkan bahwa muhkam adalah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas, tidak samar lagi. Kata mutasyabih dalam bahasa Arab artinya sama maknanya dengan kata mumat salah, dalam arti serupa atau sama di antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga arti syabbah dalam berarti kesamaan dan kemiripan di antara dua hal yang diperbandingkan, dan salah satu dari keduanya tidak dapat dibedakan. Urgensinya yaitu sebagai bentuk penetapan akan kemukjizatan Al-Quran untuk menentukan bahwa manusia itu sangat lemah dan hanya memiliki pengetahuan yang sangat sedikit, sebagai bentuk ujian, dan terakhir membantu dalam memunculkan ilmu-ilmu baru seperti usul fikih dan lain-lainnya. Selanjutnya, definisi amsal Al-Quran menurut Ibnu Al-Qayyim yaitu menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak atau ma'kul dengan sesuatu hal yang indrawati atau mahsus, atau mendekatkan dari kedua mahsus dengan yang lain dan menganggap salah satunya itu sebagai yang lain. Macam-macam dari amsal ini. Yang pertama itu al-amsal az-zahirah, yaitu secara eksplisit menggunakan kata matsal. Sedangkan yang kedua itu al-amsal al-kaminah, yang secara tidak eksplisit menggunakan kata matsal. Dan untuk contohnya itu seperti dalam amsal kaminah, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 68, yang mana isinya Allah berfirman tentang sapi betina. Selanjutnya, yang dimaksud dengan qasam Al-Quran adalah salah satu dari ilmu-ilmu Al-Quran yang membahas tentang arti, maksud, rahasia, dan hikmah sumpah-sumpah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Hikmahnya yaitu dengan mengetahui ayat sumpah di dalam Al-Quran ini juga akan menjadi pembelajaran yang berharga sekaligus dapat mengantarkan kita kepada sebuah keyakinan yang kuat dengan kesadaran akan kebenaran yang terjadi. Selanjutnya, pengertian qasas Al-Quran merupakan kejadian, cerita, atau kisah dalam Al-Quran yang menceritakan hal ihwal umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka dan peristiwa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Tujuannya yaitu untuk menetapkan kebenaran bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala
lalu untuk menjadikan pelajaran bagi manusia-manusia, lalu meneguhkan jiwa Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah pada umatnya, dan yang terakhir itu memberikan pendidikan akhlak dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.